Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia Islami dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menampilkan video konseling individual di mana saya sendiri sebagai konselor dan juga konseli saya berada di tempat yang berbeda. Nah, dikarenakan lokasi tempat yang berbeda tersebut, jadi kami melakukan konseling individual melalui via Zoom. Sebelum kami melakukan konseling, konseli terlebih dahulu menghubungi saya untuk menyampaikan keinginannya untuk melakukan konseling. Setelah mengatur jadwal untuk melakukan konseling, saya pun meminta izin kepada konseli untuk merekod atau merekam percakapan ketika kami melakukan konseling. Setelah ada izin dari konseli, selanjutnya kami langsung saja melakukan konseling individual. Baik, selamat menonton penampilan konseling individual dari kami. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, Sukma. Maaf Mbak, sebelumnya kemarin siang saya nggak bisa konseling karena saya sibuk ngerjain tugas dari sekolah, jadi baru hari ini bisa konseling. Ya, nggak apa-apa, Sukma. Mbak juga kemarin lagi ngerjain tugas, jadi nggak ingat juga untuk ngingatin Sukma kalau konseling kemarin siang. Ya, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Sebelumnya, bagaimana kabar Sukma hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah ya. Kegiatan apa yang akhir-akhir ini Sukma lakukan di sekolah? Seperti biasa Mbak, menjahit baju tugas-tugas dari sekolah. Iya ya. Soalnya Sukma udah kelas 12 ya, jadi sibuk-sibuknya tugas sekolah, apalagi tugas praktek ya? Iya Mbak. Ya. Ya Sukma, baik. Sehubungan kemarin Sukma ada ngabarin Mbak ya, karena mau konseling. Jadi kita tentukan dulu waktu durasi konseling hari ini. Karena nanti Mbak akan mengerjakan tugas di kampus, jadi kita melakukan konseling hari ini selama 15 menit ya. Gimana Sukma, apa setuju? Iya, saya setuju Mbak. Saya rasa 15 menit itu cukup. Ya, baik. Sebelumnya Mbak mau tanya nih, Sukma sudah tahu belum apa itu konseling? Kurang tahu Mbak. Oh, kurang tahu ya. Jadi akan Mbak jelaskan kalau konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Nah, jadi konselornya ini adalah Mbak sendiri dan konselinya adalah Sukma. Jadi begitu ya Sukma? Oh, begitu ya Mbak. Iya Mbak. Ya Sukma, Mbak mau jelasin lagi nih sedikit terkait asas-asas dalam BK, dalam melakukan konseling. Nah, yang harus kita terapkan dalam konseling ini yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini semua permasalahan Sukma yang Sukma ceritakan ke Mbak tidak akan Mbak ceritakan kepada siapapun karena bersifat rahasia. Jadi yang akan mengetahui permasalahan Sukma hanya Mbak Sukma dan Allah saja yang tahu. Jadi Sukma jangan takut ya untuk menceritakan semua permasalahan Sukma ke Mbak. Iya Mbak. Ya. Sekarang coba ceritakan apa yang menjadi masalah Sukma saat ini. Jadi sampai sekarang saya masih risih jika berada di tempat keramaian Mbak. Lalu? Akhir-akhir ini saya sering diajak kumpul oleh teman saya untuk mengerjakan tugas kelompok.
Ya, Kayak seperti itu, Mbak. ya baiklah Sukma. Jadi kan Sukma sering kerja kelompok, tapi Sukma tidak suka keramaian. Iya, Mbak. Nah, baiklah Sukma, mari kita lihat permasalahan Sukma lebih jauh lagi. Tadi Sukma mengatakan kalau sekarang ini lebih sering berkumpul bersama teman untuk mengerjakan tugas. Tapi di situ Sukma tidak suka keramaian. Nah, kalau boleh Mbak tahu nih, apa yang menjadi penyebab sehingga Sukma merasa yang seperti tadi Sukma bilang, yang tidak suka keramaian? Oke, jadi saya kadang tidak percaya diri jika harus kumpul-kumpul bersama teman, Mbak. Karena kan mereka Ya. fashionable tuh. Dan mereka termasuk orang yang berada, sedangkan saya hanya anak saya yang merantau ke kota. Jadi saya merasa malu, Mbak, kalau kumpul sama mereka. Ya, Mbak bisa memahami bagaimana perasaan Sukma sekarang ini. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Lalu sekarang saya harus bagaimana, Mbak? Ya, Sukma pernah tidak mendengar di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, yang artinya boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pernah dengar tidak, Sukma? Iya, pernah, Mbak. Ya, jadi gini Sukma, walaupun kita berada di tempat keramaian, kita harus tetap menyukainya. Siapa tahu itu adalah cara Allah untuk membuat Sukma menjalin silaturahmi dengan banyak orang. Kan Sukma di tempat keramaian sama teman juga kan? Nah, untuk mengerjakan tugas. Jadi tidak apa-apa itu Sukma tidak perlu malu. Yang perlu Sukma merasa malu yaitu ketika di tempat keramaian yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat berarti Sukma harus menghindarinya. Nah, jadi dimanapun kita berada kita pasti membutuhkan orang lain Sukma. Dan apapun yang ada pada diri kita sebaiknya kita harus selalu mensyukurinya. Karena apa yang kita miliki sekarang ini adalah sebaik-baiknya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diciptakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya, Mbak. Tapi untuk zaman sekarang, realitanya lebih memandang ke fisik dan materi, Mbak. Sehingga saya sadar diri saja jika harus berteman dengan siapa. Jadi begini Sukma, kan Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4-6. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Apa Sukma sudah bisa memahami makna dari kandungan ayat tersebut? Iya, bisa sedikit, Mbak. Ya, jadi Sukma, kita tidak perlu berkecil hati dengan apa yang kita miliki sekarang ini karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Begitupun sebaliknya, perlu kita ingat sama-sama ya, bahwa derajat seorang hamba di hadapan Allah hanyalah terletak pada ketakwaannya.
Allah tidak melihat bentuk tubuh, rupa, dan harta kekayaan seseorang, melainkan ketakwaan dari hati seseorang yang berakhlak. Ya, ini lagi ada dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jadi begitu, Sukma. Begitu ya, Mbak. Tapi padahal kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi kenapa kebanyakan orang justru berbuat sebaliknya ya, Mbak? Nah, kan namanya juga manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna, Sukma. Setiap manusia juga memiliki perbedaan, baik itu sisi baik atau sisi buruknya. Jadi kita semua memang diciptakan untuk berbeda. Tapi dengannya ada perbedaan itu, seharusnya seperti yang diterangkan dalam Al-Quran tadi, kita harus bisa menghormati dan menghargai sesama kita. Karena disitulah Allah akan menilai perilaku kita dan akhlak kita juga. Dan segala baik dan buruk kita yang kita lakukan sekarang ini pasti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Jadi sebisa mungkin kita harus merealisasikan atau mengikuti suri tauladan Nabi juga seperti ayat-ayat yang tadi Ibu jelaskan. Nah, jadi begitu, Sukma. Iya, baik, Mbak. Ya, selanjutnya adakah yang ingin Sukma ceritakan lagi ke Mbak? Tidak ada, Mbak. Ya, sekarang bagaimana perasaan Sukma? Alhamdulillah, saya lega, Mbak, setelah mendengar penjelasan Al-Quran dari Mbak. Ya, alhamdulillah ya. Lalu bisa tidak Sukma buat kesimpulan dari apa yang Mbak sampaikan tadi? Saya mulai memahami betapa pentingnya untuk selalu bersyukur setelah Mbak menjelaskan ayat Al-Quran tadi. Karena lebih baik menjadi diri sendiri, apa adanya. Karena setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan saya juga akan mulai untuk percaya diri lagi jika berada di keramaian. Ya, kesimpulan yang Sukma buat sangat bagus sekali ya. Semoga kedepannya Sukma bisa untuk menghilangkan rasa malu Sukma, menghilangkan rasa tidak percaya diri Sukma, dan selalu percayakan dalam hati, meyakinkan dalam hati kalau Allah itu Maha Adil. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik mungkin dan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita sebagai manusia hanya bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Mbak. Baiklah, Sukma, karena waktu durasi konseling kita sudah berlangsung selama 15 menit, kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, nanti kalau Sukma mau menceritakan masalahnya lagi atau curhat apapun itu, bisa saja menghubungi Mbak kembali, bisa melewati chat WA atau juga kita bisa tatap muka dengan via Zoom, terserah Sukma. Intinya Sukma jangan sungkan ya untuk menghubungi Mbak lagi. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Sukma. Semangat terus ya Sukma mengerjakan tugasnya. Semoga tugasnya cepat selesai. Iya Mbak, terima kasih. Saya izin matikan video call-nya Mbak. Ya. Ya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi penampilan konseling individual dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.